Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita bersama Ustadz kita, Ustadz Hasan Latif hafizahullah ta'ala. Baru saja kita dari rumah beliau, ya, rumah orang tua beliau di Bungi, Kecamatan Bungi, Ustadz. Desa Bungi. Oh, Desa Bungi, Kecamatan Dua Empanua, Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Ustadz, ya. Ini ada masjid tadi, Masya Allah kami lihat Ustadz, ya. Namanya Masjid Bani Abdul Latif, Ustadz. Ya. Nah, bagaimana anunya Ustadz, sejarahnya ini masjid, Ustadz? Pertama saya pergi ceramah kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, Ustadz. Di Tanah Bumbu. Ya. Diundang sama Ya. Mardani Daming. Ya, ya. Ya, pengusaha lah dia di sana. Ya, Ustadz. Beliau bikin masjid di samping makam bapaknya. Masya Allah. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, ya inilah cara saya, salah satu cara saya, ikhtiar saya berbuat baik sama orang tuaku. Ya. Maksudnya apa? Dia bilang, kan kalau saya datang di sini, saya bisa langsung doakan bapak saya karena saya lihat makamnya. Ya. Kadang-kadang saya bilang cocok. Sekalian bapak ziarah. Ziarah kan? Ya. Nah, saya bikinlah, saya mau bikinkan juga bapak saya. Sebab bapak saya itu tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Oh, jadi Padahal, beliau meninggal usia berapa, ya, Ustadz? Padahal beliau yang istilahnya menjadi mentor saya untuk jadi sekolah tinggi, bukan Masya jadi Allah. bukan apa namanya, bukan membuat saya pintar, tapi dia desak saya sekolah kok nak sekolah kok. Masya Allah. Jadi dari semua saya bersaudara, saya paling didengar bapak saya. Masya Karena Allah. dia bilang kuat sekolah. Kita anak keberapa, Ustadz? Anak ke-13. Dari 14 bersaudara. Ya. Allah Jadi Akbar. saya bilang begini, oke lah, saya akhirnya bikin pulang, saya beli tanah. Ya, Ustadz. Tanah itu sudah lama saya beli. Ya, Ustadz. Kemudian saya bikin awalnya saya tidak yakin. Ya, Ustadz. Ada juangku ini, Ya. ya kan? Ya. Saya akhirnya bikin, subhanallah, setelah saya bikin Masya itu, Allah. Iya, Ustadz. baru bisa rasa ini, Iya. itu uang Namanya- kayak apa, buka keran, Iya, ngalir terus. Masya Allah. Masya Allah. Dan mulai Allah bukakan. buka, misalnya seperti viralnya video ceramah saya. Ya, itu. Itu saya yakin itu sebab. Cara-cara Allah. Ya, saya yakin. Kalau kita beramal soleh Waktu seperti pertama itu, saya subhanallah. bikin itu, dia kasih ke itu insinyurnya Ya. 1,8 M. Iya. Au. Baru saya bilang bisa Mana ini. dapat Baru uang? saya niat, saya tidak mau ada orang lain. Ya, betul. Saya tidak mau ada uang orang Jadi lain. ini Ustadz murni Murni dari uang kita saya. saja. Murni. Tadinya saya telepon Ustadz Bahrunidah. Ya, 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 Ustadz ya. carikan saya bahasa Arab yang maknanya adalah penghasilan dari jalan dakwah. Ya, ya, ya. 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 Banyak dikasih ke jalan, banyak dikasih ke nama-nama Ya. toh. Terlalu panjang. Ya. Saya bilang sudahlah, saya kasih saja nama Bani Abdul Latif. Ya, keturunan Abdul Latif, Ya, betul. sudah. Masya Allah. Waktu saya lihat angkanya itu, saya bilang sama insinyurnya, rendah-rendah. Dia bilang, kalau mau rendah bisa juga, bahkan bisa, cuma kan tidak bagus. Saya Ya. pikir lagi, saya mau yang mungil tapi cantik. Ya, Saya mungil bikinlah tapi itu. Masya Subhanallah, mengalir Ustaz. Mengalir saja. Jadi setelah ada niat baik untuk orang tua itu. Ya, subhanallah. Allah mudahkan. Pertama, waktu saya mau gali itu, Ya. waktu saya mau gali itu kan butuh uang juga puluhan juta, Betul, bahkan Ustadz, mau betul. ratusan juta. Betul kan anunya Pembebasannya itu ya. diratakan apa toh? Masya Allah. Tiba-tiba saya bicara, dipanggil Kak Ceramah Ya. sama Usman Marham. Ya. Langsung dia bilang, saya punya urusan Ustadz. Saya bilang, jangan kasih kawan, yang penting kalau mau jadi barang boleh. Ya. Dia bawakan saya itu eskavatornya. Masya Allah. Selesaikan semua alat beratnya. Itu kan kalau sewa itu puluhan juta, Puluhan juta, per betul. jam itu. Per jam. Tapi ya semua gratis. Allah mudahkan. Begitu lagi waktu gambarnya, arsiteknya. Ya. Gambarnya itu baru saya bilang gambarkan. Langsung waktu itu langsung Pak Amran Sulaiman, Ya. Menteri waktu itu, Ya. kasih Kak Pertanian. Ya. mobil apa itu, mobil apa lagi namanya itu, bajak Ya. sawah. Oh ya ya Ustadz. Ya. Mobil bajak sawah itu Ya. kalau harganya, kalau saya tidak salah katanya itu lebih 600 juta. Masya Allah. Nah, itu saya bilang, Dihibahkan. iya kasih. Jadi Allahu Akbar. pengalaman saya justru saya niat selesai ini saya mau cari kampung mu'alaf. Saya mau Masya bikin. Allah. Nah setelah ini, setelah bangun untuk orang Mau tua, nggak bikin lagi? sekarang bikin lagi masjid Mau untuk bikin. kampung mu'alaf. Kampung mu'alaf ada di atas itu di Pinrang itu situ. Ya, Itu saya mau bikin. mau Insya bikin Allah. masjid situ Ustadz Saya ya. sudah Masya niatkan. Allah. Samping kita bikin markas Tadabbur sampingnya Tadabbur Ustadz. Al-Quran. Allah, Masya Allah. Allah. Jadi nanti anak-anak yang kurang Hatam, mampu, yang di situ. hatam Quran, Ya. dilatih di situ Ustadz. Ya. Masya Allah. Dan jangan pernah hitung.
Ya. Saya itu Ya. kalau udah ya. bilang lagi tukang Ustaz, Ya. 60 Kurang ini, juta. 60 juta. Jangan pernah hitung. Jangan hitung. Jangan hitung. Allah. Kalau ini dicatat, rumus cari rezeki nih. kalau dicatat, stres ki. Betul. Belum dilihat. Deh, 700 juta. Iya. Wih, bisa beli mobil ini. Iya. Hai setan. Setan. Maka lebih baik jangan catat. Jangan hitung. Jangan Masya catat. Allah. Biar Allah yang catat. Dan ternyata cara saya itu Dan memang ada saja. ternyata itu Ustaz, kalau dalam Al-Humazah itu memang Ya. itu tercela juga mengumpul harta lalu menghitung-hitungnya Ustaz. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat dan pencelah. Alladzi, siapa mereka? Salah satu contohnya sifatnya mereka salah satunya jama'a malan, suka kumpul-kumpul uang, wa 'addadah, dan suka hitung Ustaz, suka dihitung. Nah, itu juga ternyata tercela. Jadi sudah betul sekali kita punya rumus Ustaz. Saya tidak Masya pernah Allah. saya hitung Ustaz. Masya Karena Allah. begitu kalau dihitung, Ya, dilihat selalu syahwat. ini Ya. ini langsung Betul. bisa beli mobil kayak gini. Masya Allah. Masuk setan. Jadi Masuk saya tidak setan. pernah, tidak Betul, mau Ustaz, kepikir. betul. Tidak pernah. Berapa Allahu Akbar. SMS banking. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah, Tabarakallah. jangan berhitung-hitung dengan Ya, jangan berhitung dengan Jangan Allah, berhitung. karena Allah yang titipkan harta Allah, ini. jangan berhitung. Allah yang titipkan rezeki ini, Masya Allah. Tiba-tiba dapatkan lagi dapatkan lagi undangan umroh. Iya, Ustaz. Bayangkan, saya punya travel, Ya, tapi ada undang minta saya pergi temani umroh. ya, Ustaz, Dan betul. umrohnya bukan lagi bisnis kelas, first class. First class. Di atasnya lagi bisnis kelas. Allahu Akbar. Dan bukan cuma saya, diajak lagi istri dan anak saya. Allah. Pakai jet pribadi Ustaz. Ini namanya pergi umroh satu dengan rantang. Bawa rantang. Bawa rantang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan berhitung. Jangan berhitung sama Allah. Makanya saya kalau Ya, ceramah Ustaz. saya bilang, Ya. jangan kau merasa miskin. Betul. Rasa miskin itu selalu minta-minta. Minta-minta, Biar betul saja. Ustaz. Minta saja sama Allah, Yakin. terus berniat baik dan beramal Dan soleh. sedekah itu Stas Nah. gampang digomongin. Gampang dia ngomongin, susah dilakukan. Gampang dilaksanakan. Gampang digomongin, susah dilaksanakan, betul. Karena setan selalu tarik kita. Apalagi uang besar, uang besar, banyak. ya, kan? Masya Allah. Jangan Jadi pernah. teman-teman sekalian dibalik ya, antum melihat Ustaz Dasat ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, Ya. supaya jelas ini Ustaz. Apa itu? Ada orang bilang begini Ustaz, itu Ustaz Dasat sepatunya Louis Vuitton, handphonenya iPhone XS Max, begini. Dia cuma lihat luarnya Ustaz, dia tidak tahu biasa sedekahnya lebih banyak. Jelaskan dulu netizen Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sepatu saya ada harga 60 juta. Ada ya. 60 juta. Ya. Handphone saya semua iPhone. Ya. Paling murah itu waktu pertama saya beli mau 40 juta. Masya Allah. Pensil saya itu Ya. Montblanc. Bolpen saya. Montblanc harga itu bagaimana, 7 juta, Ustaz? 7 juta. 7 juta. Montblanc saya. Masya Allah. Kemudian cincin saya itu ada yang Ya. sampai 300 juta. Cincin Ustaz. Iya. Masya Allah. Tujuannya apa? Ya, Jangan kau potong ya. aja. Ya, jangan kau potong. Tujuannya apa? Ya. Satu, mengangkat marwah. Ya. Jangan sampai kita ulama selalu dilecehkan. Masya Allah. Ya, jangan sampai bahwa penceramah itu hanya sokok nada apa sama Ya, telur. betul. Tidak. Ya, Betul. Allah tidak melarang kita Ya. hidup memakai yang mewah. Tidak. Yang Allah larang kalau kau mewah baru kau pelit. Ya. Tujuannya apa? Saya ini kan diundang Ustadz, Betul. pengusaha-pengusaha, Betul, undang Ustaz. pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Kalau kita tampil, Ya. dek nareke kau tahu bos, kata Ya, orang Bugis, betul. nalecehkan kau orang. Betul. Kita betul, mau Ustaz. datang di tempat orang kaya, pengusaha-pengusaha, tapi baju kita kumal. Ya. Ya, kemudian Ya, rantasa, betul. parfum kita Ya, bercampur asap, Betul. baunya. Mereka Betul. tidak akan, orang bilang kan yang penting jangan lihat yang penting isinya, jangan lihat orangnya. Saya bilang itu kalau yang kau ceramah, yang kau datangi ulama, yang Ya. kau datangi sufi. Ini yang kau datangi orang Islam tidak jelas agamanya. Betul. Yang matanya hanya materi duniawi. saja duniawi. Betul. Tidak. Setahu saya ada disebut kewajiban membela harga diri. Betul. Supaya kita tidak dihina orang. Ya. Bayangkan Ustadz, kalau lihat ke orang turun pakai ceramah, Betul. pakai mobil Mercy, Ya. 4 istrinya di atas. Itu cantik-cantik, hafal Quran. Orang akan bilang, kasih jadi ustaz itu anakmu. Coba lihat itu, mobilnya Masya Mercy, Allah. 4 istrinya, bahagia lagi. Karena mayoritas orang duniawi. Memang Ya. begitu. Masya Beda Allah. zamannya sahabat, Betul. beda bos. Kalau sekarang kan susah. Betul, susah. Eh, Betul. coba. Kemudian coba kalau pulang dengar ceramah yang kita bawa soko, Ya. pisang Pisang, bonyo, betul, betul. telur. Kemudian 2 jam kita tinggalkan. Ya. Nah lihat ke orang, nah bilang mamanya tak nah bilang yang mau jadi ustaz lihat Ya. bapak 2 jam. Ini disebut Jadi ada apa? kesan bahwa ustadz itu selalu murahan, Iya, selalu iya.
bahwa Iya. susah hidupnya. Tidak. Akhirnya orang tidak mau jadi ustadz dan Tidak. Ini- merecehkan jabatan posisi sebagai Sebagai ustadz. ulama, Iya, iya. astagfirullah. Iya. Kalau Betul, kan Ustaz. ada sahabat kita, sahabat Nabi kan banyak yang kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf, Auf, Utsman bin banyak. Affan. Utsman bin Betul, Affan. orang-orang kaya. Kaya, Betul. kaya. Supaya apa? Beda bos. Kalau orang kaya ngomong Ya. tentang hadis, cepat nak terima orang miskin. Betul. Karena bilang iya tahu. Iya, betul, itu buktinya. Betul. Tapi kalau kebalikannya, orang bilang susah. Mau ke cerita sedekah nanda doamu? Ya. Kan susah tong. Betul. Itu motivasi pertama. Yang kedua, Ya, Ustaz. saya kan dulu waktu ke sekolah Ustaz, Ya, Ustaz. kuliah ton itu rasanya susah kodong. Subhanallah. Pakai baju sepupu tak dikasih baru ada baju tak bagus, bekas-bekas napi sepupu Waktu SMP, SMA ini? SMP SMA bekas-bekasnya di sepatunya sepupu tak dipakai, nak Ya kasih Allah. pinjam ki dipakai, kadang-kala dipakai itu sepatu disimpan digantung di leher supaya leher. tidak rusak, Ya dipakai Allah. jalan jauh biar mi kaki yang Subhanallah. ini pernah dirasa. Ya. Maka biasa ji saudara-saudaraku komplain, kenapa Ya. pakai mahal begitu? Saya bilang kan dulu kau lihat mi bagaimana susah kan. Betul. Sekarang ada rezeki pakai. Oke. Yang salah kalau kau bermewah-mewah lalu kau tidak mau bersedekah. Betul, Kau tidak mau bantu orang atau lain. kau tidak mampu dan kau bermewah-mewah melebihi kemampuanmu. Nah, itu. Kalau saya begitu, Ustaz. Ya, Masya Tentu pandangan saya ini Ya. ada yang tidak setuju. Ya, boleh, pasti. pasti boleh tidak setuju. Tidak setuju. Ini menurut saya dan Ya. saya rasa tidak ada juga ayat dan larangan ya. Ya, betul. Nah, kecuali saya bermewah-mewah dengan kemudian Dengan tujuan yang meremehkan orang bahaya. lain. Ya, tidak. Dengan tujuan Saya- sombong dan lain sebagainya. Tujuannya saya kan supaya orang juga bilang, ternyata Ustadz kalau bisa Ya, ini profesional, dakwahnya baik di situ dakwah, maksudnya. bisa tonji. Karena tidak semua ustadz bisa mendakwahi orang-orang kaya, pejabat-pejabat Ya, yang dan supaya itu kita tidak minder. ya, dan kita juga tidak diremehkan ustadz. Ya, betul. Masya Allah. Supaya kita tuh. tidak minder. Jadi itu ya teman-teman, biar berhusnudzon kepada sesama, apalagi sama ustadz ya. Jangan gampang-gampang langsung melihat hanya dari luarnya saja ya. Ya. Teman-teman sekalian perlu ditanyakan kepada ada ya. misi-misi dakwah. Ya. Saya kira ada namanya apa itu tabayun. Tabayyun, betul Ustaz. Cek dulu ke saya. Cek dulu ya. Bisa jadi. Apalagi beliau ini di medsos sangat open, sangat Ya. terbuka. Bahkan kepada non muslim beliau diskusi dan Ya. sampai non muslim pun suka dengar ceramah beliau ya, karena kata mereka sebahagian saya lihat di Instagramnya Ustaz Dasar mengajak kepada kebaikan tanpa merendahkan yang lain. Ini sangat bagus sekali, dan begitu juga sebaliknya teman-teman, kalau melihat ada sesuatu dari Ustaz Dasar silahkan didiskusikan, dan beliau sangat Saya senang ya, kalau saya dikritik dan jangan cuma dikritik tapi saya jalan keluar. ya carikan Nah, beliau jalan itu keluar. namanya ngeritik konstruktif. Ya, Ya, konstruktif itu artinya kita tunjukkan bahwa salah lalu kita tunjukkan ini yang betul. ini yang betul. Banyak orang cuma pintar memaki tidak memberikan jalan keluar. Masya Allah. Nah, seperti saya ceramah beberapa hari yang lalu di Jakarta. Ya Ustaz. Babe Haikal bilang begini. Ya. Saya heran ini. Amazing Muharram. Ya. Ya. Bukan Amazing Quran. Amazing Quran ya betul. Dia bilang saya heran. Ya. Saya ini tidak pernah menyerang polisi secara secara terang-terangan. Ya. Tapi saya pernah diperiksa Barreskrim dan Betul. tidak pernah saya diundang ceramah polisi. Betul ya, betul. Tapi ini Ustaz Dasar, Dasar secara terang-terangan. terang-terangan menyebut polisi apa, tapi kok Gak senang diundang sama polisi. Malah Kapolda yang panggil. Ya, diundang sama Kapolda, di Mabes, Kapolri, Mabes, ya. Polres. Ya. Saya bilang, ya mungkin karena cara saya mengerti orang dengan tidak menyakiti. Masya Allah. Ya, Ada jadi konstruktif. Ada. Jadi kita itulah kemampuan namanya diksi. Ya. Cara memilih kata yang tepat. Masya Allah. Cara memilih kalimat yang tepat. Masya Ya. Allah. Mungkin ada orang kalau dikritik dia tidak senang kalau dikasari, Ya. tapi kalau dia dibujuk dia Ya. akan terima. Dan memang begitu dakwah Quran kan. Masya Allah. Dakwah Quran itu tidak bertahap, Ya. tidak langsung, dia bertahap. Betul. Setahu saya Betul, seperti itu. betul. Turunnya juga Bertahap. turunnya berangsur-angsur Ya. pada Rasulullah, betul. Jadi Ustaz. dakwah bagi saya prinsip Ustadz perlu napas panjang. Napas panjang. Tidak berarti saya datang hari ini selesai semua urusan. Tidak, betul, Ustaz. Nah, kemudian didatangi lagi, didatangi Betul. lagi. Betul. Metode dakwah saya pertama minimal dia senang dulu dengar dakwah. Masya Allah. Bayangkan Ada kalau dia bilang, ketertarikannya, ya. tiap malam saya dengar itu ceramah Ustaz, tiap malam itu. Iya, iya, iya. Minimal dia sudah tahu dulu dan Iya. senang dengar dakwah. Iya, betul. Nah, Ustaz. kemudian sudah itu mulai masuk lagi mungkin tahap kedua, diajak jangan cuma didengar tapi coba-coba dilaksanakan Ya, Masya sedikit-sedikit. Ya. Masya Allah. Kamu coba Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz, satu lagi terakhir ini. Ya. Ustadz, ada yang bertanya begini. Ya. Dia bilang, itu apakah itu Ustadz Dasat? Banyak sekali gelarnya. Iya.
Dia bilang, apa itu semua? Kenapa ada Ustadz? Banyak sekali gelarnya. 2 doktornya. Ya, 2. Panjang bedeng namanya Ustadz. Nah, perlu dijelaskan apakah ini gelar-gelarnya Ustadz dan apa tujuannya Ustadz? Ya. Dulu bahkan saya difitnah bahwa itu palsu. Wih, itu hanya ada fitnah. Ada. Bahkan saya sempat masuk di koran waktu itu bahwa Ustadz Dasat menerima beasiswa tapi tidak kuliah. Astagfirullah. Akhirnya kan saya pernah dapat itu beasiswa dari Pemprov. Ya, Ustadz. 2 semester kalau saya tidak salah, 3 semester. Setelah itu saya berhenti karena fitnah itu. Dia kira saya tidak sekolah karena saya kan ada aja selalu di Makassar, baru saya kuliah di Malaysia. Nah, dia tidak tahu bahwa saya ini kadang pergi ke pagi Ustadz, misalnya jam 6 pagi saya ke Malaysia, kuliah ke jam 2 malam pulang ke lagi. Masya Allah, betul. Ke Malaysia itu persoalan 2 jam 3 jam saja. Betul. Kecuali ke Eropa, itu kan jauh. Nah, apa tujuanku sekolah itu tadi bahwa menunjukkan bahwa Ustadz juga itu bisa tinggi sekolahnya. Betul. Bisa tinggi sekolahnya. Yang kedua, ya meningkatkan kualitas diri. Betul. Kita ini ibaratnya penjual. Penjual. Berarti harus ada barang mau dijual. Namanya penjual, tidak ada barang dia jual, bangkrut namanya, Bos. Betul. Toh? Bangkrut Aga mau balu datang melok meliano deh gagai. Berarti apa kau mau jual? Maka itu perlu kita sekolah. Betul. Sekolah itu ibaratnya mengambil barang-barang jualan yang kita mau jual. Itu tujuannya sekolah. Cocok, karena kita mau menjual lagi. Dari ternyata Ustadz betul-betul semua kehendak Allah. Betul, Ustadz. Saya ini sekolah IAIN ibaratnya menunya dari UIN. Menunya SAG-nya. Menjualnya Esos komunikasi. Cara menjualnya. Jadi, Unhas. UIN itu barang-barang yang saya mau jual. Unhas cara menjualnya. Dan itu connect, betul. Luar biasa. Cara jalannya Allah. Cara jalan. Masya Allah. Sekolah. Dan saya kira ayat pertama juga turun Ustadz kan perintah baca, belajar. Kita harus belajar. Nah, terus doktornya diambil 2 juga Ustadz. 2 Ustadz. Satu yang doktor komunikasi di Unhas di Malaysia. Satu doktor syariah hukum Islam di UIN. Masya Allah. Yang Malaysia Universitas apa, Ustadz? Universitas Kebangsaan Malaysia. OKM kalau yang komunikasi itu saya meneliti tentang media massa. Masya Allah. Memang saya belajar soal itu. Kemudian di UIN saya belajar tentang maqasid syariah. Allahu Akbar. Jadi Allah dengan ini Ustaz, belajarnya kita ini sangat berpengaruh juga pada dakwah. Dan pokoknya Allah sudah atur itu. Itu sebabnya saya tidak jadi tentara. Itulah sebabnya saya tidak jadi dokter. Padahal mau jadi tentara Ustaz, cuma tinggi kurang. Saya ingat sekali itu rombongan sama teman kelasku pergi itu di jalan Garuda depan Pertamina. Akhirnya tidak lulus. Subhanallah. Saya pendek. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian itu waktu kedokteran Ustadz, bayangkan 3 kali saya ikut UMPTN. 3 kali. Allah. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Masya Allah. Saya juara kelas. Kemudian saya ikut bimbingan tes. Ibu bapakku doakan kak saya nasar. Nggak lulus 3 kali. Sampai mauku itu kodon jadi dokter. Sampai itu saya pergi di depannya Fakultas Kedokteran Unhas yang ada tulisannya besar Fakultas Kedokteran. Baru saya pinjam baju prakteknya itu kemanakanku, baju dokternya. Baru saya pergi foto di depannya. Fakultas Kedokteran padahal saya sospol. Coba dulu dikenal itu barangkali dulu disebut hoax. Bayangkan begitu maunya saya jadi dokter. Tapi Allah punya jalan yang lain. Ternyata saya jadi bukan dokter fisik, tapi saya jadi dokter psikis. Masya Allah. Bukan mengobati kudis kurap, tapi saya mengobati orang yang cerai, orang yang bermasalah anaknya, orang yang galau. Obat hati. Di situ Subhanallah. Nah, itu teman-teman ya, sudah dengar, Masya Allah. Sekolah belajar terus. Dan insya Allah belajar kita itu suatu saat Allah akan berikan manfaatnya di kemudian hari. Seperti beliau, dan pasti Allah menentukan jalan-jalannya sesuai dengan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabbih isma rabbikal a'la. Hanyalah bertasbih memuji Allah yang Maha Tinggi, alladzi khalaqak fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan Allah yang menakdirkan masing-masing dan Allah memberi petunjuk kepada masing-masing. Dan ingat, alhamdulillah Ustaz Dasat tadi menyampaikan suatu hikmah yang luar biasa. Ketika beliau ridha, ketika beliau sudah maksimal usaha di kedokteran, Allah melihat itu
dan Allah tidak gratiskan. Allah jadikan itu sebagai tampungan bahwa oke, kamu sudah berusaha di kedokteran, saya ganti kamu di komunikasi dan syariah, dan nanti saya sukseskan kamu di sana. Belum tentu orang mengenal Ustadz Dasat kalau dia jadi dokter. Percaya sama saya, belum tentu manfaatnya lebih banyak ketika beliau jadi tentara. Dan itulah cara-cara Allah Azza wa Jal memberikan kepada manusia hadiah atas usaha. Tahajud yang tadi tidak sia-sia, diganti oleh Allah dengan caranya Allah. Karena satu lagi Ustaz, orang kan lihat saya sekarang. Saya juga sendiri Ustaz, selalu saya bilang, ya Allah, ibaratnya 5 saya minta, Allah kasih Kak 5.000. Allah. Saya berpikir apa kalian? Saya ternyata itu Ustaz masih SD Kak, SMP saya sudah kenal namanya itikaf. Allah. Padahal waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Apa itu itikaf? Tapi sudah diamalkan. Sarjana Pak S2 baru saya tahu itu apa itu itikaf. Itikaf. Saya sudah amalkan masih SD saya. Masya Allah. Bermalam di masjid. Ternyata itulah itikaf. Masya Allah. Ya, soal Allah terima itu waktu itu kan belum ada dia. Padahal semua amal kan tergantung niatnya. Betul. Tapi waktu itu saya sudah itikaf. Bermalam di masjid kalau Ramadan 30 malam berturut-turut. Sore saya pergi jual jalan kotek di masjid. Jualan jalan kotek Ustaz? Ya, menjelang maghrib. Allahu Akbar. Jual jalan kotek, gula-gula tarik namanya itu. Ustaz. Saya bikin sendiri bos. Subhanallah. Ustaz bikin sendiri? Bikin sendiri. Ada itu namanya gula digoreng campur air direbus, lalu dikasih gula terus agak kental, lalu dibungkus. Dibungkus pakai daun. Gula-gula tarik, enggak tahu apa bahasa Indonesia. Pokoknya itu gula-gula tarik. Insyaallah. Permen lagar. Gula merah. Ustaz. Itu dijual. Itu saya bikin. Beli gula misalnya waktu itu beli gula 50 perak, bisa kita dapat untung 100 rupiah. Dari situ saya bawa pergi sekolah, bawa jual es lilin. Nah, ada hal subhanallah waktu itu Ustaz. Boleh dikata saya rutin tahajud. Dari waktu SD masih ini? SD SMP Kak. Kenapa? Karena waktu siapa itu amalan orang tua yang ajarkan? Bukan, ada Puan Budi namanya di kampung. Ustaz. Orang nakal dulu pergi merantau ke Malaysia, ke Kalimantan. Kenal dia Hidayatullah. Hidayatullah itu di Kalimantan. Di Balikpapan. Betul Ustaz. Nah, pulang. Inilah yang ajarkan kita. Yang saya ingat sekali itu kan kita kader remaja masjid namanya. Betul. Masjid Nah, remaja masjid waktu itu kan lagi apa namanya? Lagi baru jadi orang senang berkumpul remaja masjid. Dikasih baju seragam senam lagi. Kemudian Puan Budi inilah yang mengajari mengumpul kita. Kalau malam bermalam di masjid. Jam 2 bangun pagi itu tengah malam sholat. Betul. Nah, itu panjang dia kalau sholat, panjang bisa start 1 jam Ustaz. Masya Allah. Kemudian sudah sholat itu kita disuruh membaca. Di situ misalnya saya hafal itu Al-Baqarah ayat terakhir. Betul. Sunnah Rasulullah. Kemudian Ali Imran. Kemudian Alif Lam Mim sampai ayat 10. Kemudian Al-Baqarah yang terakhir Amanah Rasuluh. Betul. Kemudian Sunnah ayat itu, kursi. Betul. Qul huwallahu 3 kali, Qul surah bil falak 3, Qul surah bin nas 3 kali. Sudah itu sebelum tidur itu dibaca, baru diusap semua badan. Masya Allah. Diusap semua badan. Diajarkan kita bahwa kalau baca semua itu lalu kita mau tidur, seluruh badan yang disentuh dengan usapan itu tidak disentuh api neraka. Wallahu a'lam, waktu itu kita diajarkan. Dan amanah Rasulullah diamalkan. Sudah itu sampai saya SMP masuk remaja masjid. Mulailah terkenal Zainuddin Amsyad. Ada namanya itu. Ustaz juga penggemarnya Zainuddin Amsyad. Penggemar berat. Masya Allah. Lalu ada itu namanya Pak Ukas. Guru Muhammadiyah. Betul. Inilah yang sopir PT-PT. Dia sopir PT. PT itu angkot ya. Angkot. Kalau Makassar ya. PT. Jadi dia dari antar sekolah. Rumah saya dengan sekolah itu kan jaraknya 3 km. PT lah, atau kita pergi ke mana saja antar daerah. Nah, itu mobilnya selalu angkut kita dan kita gratis. Sepanjang perjalanan itu selalu dia putar Zainuddin Amsyad. Disitulah pertama saya kenal. Enak dengar ceramahnya. Itulah yang saya contek. Coba kita lihat dengar ceramahnya Zainuddin, lalu bandingkan ceramahku, pasti sama caranya. Hampir ada pertanyaannya, cara rondon membahasannya, apa fasam. Karena ada lucu-lucunya, ada penekanannya. Memang itu saya contoh Zainuddin Amsyad. Itulah. Jadi saya kuliah
Betapa banyak pahalanya nih Pak Zainuddin ini. Pak Ande Latif 3 Utama kan selalu mendatangkan ustadz kondang. Ya, betul. Waktu kita kuliah Mapanyuki, di situ saya jadi cleaning service. Cleaning service, Ustaz. Ya. Jadi beliau ternyata pernah jadi penjual jalan kote, pernah jadi cleaning service. Lihat keras kehidupan saudara. Bilang, Anda jangan lihat orang ketika sudah sukses saja. Jadi saya bilang, enaknya itu jadi ustaz ini. Tuh dikelilingi orang, dicium tangannya, makanannya enak-enak tuh. Iya. Di situ saya lihat enak. Dan ini ustaz masih cleaning service. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi salah satu itu ustaz tahajud. Sampai ibu saya itu pernah bilang, alira salah kapan enakku ya. Karena kalau saya sholat tahajud Ustaz bisa berjam-jam. Masya Allah. Saya betul-betul mengadu, saya mengadu. Sholat tahajud saya menangis lah apa. Rasulullah SAW juga begitu. Sholat tahajud mengadu karena waktu itu kan tidak ada sepupu tak orang kaya, tidak ada sepupu tak pejabat. Betul. Ya, datang ke sepupu paling dia pikir minta. Jadi tempat kita mengadu itu hanya Allah. Nah, itulah sehingga saya bilang selalu kalau orang susah hidupnya, kalau dia pandai memanfaat kesusahannya itu dia bisa cepat dewasa. Dia bisa berpikir yang baik, mencari solusi hidup. Dan jarang orang yang hidupnya mewah-mewah, anak hidup dari kecil mewah-mewah sukses, dia pasti jadi anak manja. Betul. Rata-rata yang keras kehidupannya di bawah. Keras kehidupan memang Ustaz. Masya Allah. Keras kehidupan. Alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Masya Allah, setengah jam bersama Ustaz Dasat Latif. Baik, demikian saya Ustaz Muhammad Farazansa bersama Ustaz Dasat Latif. Jazakumullah khair. Ya, kami sangat senang dengan antum semua. Mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah, selalu dalam ketaatan di jalan Allah, dan doakan kami semua semoga kami menjadi ustadz yang istiqamah di jalan Allah. Semoga terus berbuat kebaikan, terus berdakwah dan menyebarkan kebaikan jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.